Popularitas Xiaomi sudah semakin meningkat selama beberapa tahun belakangan ini. Semua berkat spesifikasi berkelas yang tersedia dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Samsung. Salah satu produk Xiaomi yang semakin disukai masyarakat adalah Poco F5. Smartphone keren yang satu ini sudah diperkenalkan ke masyarakat luas sejak tanggal 9 Mei 2023. Nama resmi F5 di Tiongkok adalah Redmi Note 12 Turbo dan merupakan penerus dari Poco F4 yang termasuk salah satu smartphone kelas menengah. Para pemburu HP baru akan mencari tahu apa saja yang dibawa oleh F5. Berbagai kemampuan dan fitur yang disajikan oleh F5 membuatnya cocok untuk semua orang. Dan yang lebih penting, F5 juga membawa fitur ala smartphone flagship sehingga semakin menarik perhatian banyak orang. Di antara sekian banyak hal yang menarik dari F5, berikut ini merupakan sebagian kelebihan yang membuatnya layak dipertimbangkan. Spesifikasi Poco F5 yang paling menarik adalah desain yang baru, terutama di bagian belakangnya. Sebelumnya, Poco selalu menampilkan modul di bagian kamera belakang. Sekarang, tidak ada lagi modul semacam itu, sehingga penampilan F5 menjadi jauh lebih minimalis dari seri sebelumnya. 3 kamera di belakang smartphone punya lensa yang terlihat begitu saja. Bezel layar yang cukup tipis juga mendukung tampilan yang sangat minimalis. F5 mempunyai bodi plastik polikarbonat pada bagian rangka dan penutup belakangnya. Tidak ada kesan murahan yang ditampilkan oleh F5. Poco F5 mempunyai ketebalan 7,9 mm dengan bobot 181 gram saja. Angka-angka tersebut membuat F5 menjadi lebih ringan dan tidak terlalu tebal sehingga akan lebih nyaman digunakan. Untuk pilihan warnanya, hanya ada 3 pilihan variasi yang tersedia, yaitu putih, biru, dan hitam. Varian putih terlihat lebih menarik dibandingkan dengan 2 varian lainnya karena mempunyai corak dengan tampilan menyerupai embun es. Pada varian hitam ada corak garis-garis, sedangkan varian biru tidak mempunyai corak apapun alias polos. Selain mengetahui kapan rilisnya, cari tahu juga seperti apa kualitas layar smartphone F5. HP ini membawa layar berukuran 6,67 inci dan sudah dilengkapi dengan panel AMOLED. F5 juga sudah membawa resolusi layar Full HD Plus atau 1080x2400 piksel. Untuk refresh rate-nya sendiri mencapai 120 Hz dengan touch sampling rate mencapai 240 Hz. Layar yang dibawa oleh F5 mampu memberikan warna yang sesuai dengan standar DCI P3 dengan kecerahan layar mencapai level 1000 nit. Kualitas layar tersebut tidak kalah dari Poco F5 Pro dan akan memberikan pengalaman main game dan nonton film dengan lebih jelas meskipun smartphone digunakan di luar ruangan. Poco memperlengkapi F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang hampir menyaingi Snapdragon 8 series keluaran tahun 2022. Snapdragon 7 Plus Gen 2 hadir dengan 8 inti yaitu 4 Kryo Silver 1,8 GHz, 3 Kryo Gold 2,49 GHz, serta 1 Kryo Prime 2,91 GHz. Selain itu, 8 inti tersebut juga ditemani oleh berbagai komponen penting. Misalnya, ada GPU Adreno 725 dengan kecepatan 580 MHz, prosesor iHexagon, modem 5G, serta ISP Spectra yang mendukung kamera berkualitas tinggi sampai 200 megapiksel. Untuk RAM-nya sendiri, Poco F5 mempunyai kapasitas 8 GB yang dilengkapi dengan memori internal berkapasitas 256 GB. Tidak ada pilihan untuk menambah penyimpanan smartphone. Ada 3 kamera di bagian belakang F5 dan 1 kamera di bagian depan.
Tiga kamera belakang adalah kamera utama 64 megapiksels, kamera makro 2 megapiksels, dan kamera ultrawide 8 megapiksels. Sedangkan resolusi untuk kamera depan adalah 16 megapiksels. Kamera utama punya fitur OIS dan autofocus sehingga bisa sangat diandalkan dalam merekam konten video dengan resolusi maksimal 4K 30 fps. Hasil kamera utama cukup bagus dengan warna cukup natural. Di dalamnya, F5 mempunyai baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang termasuk bagus. Penggunaan ringan yang tidak melibatkan game tidak akan menguras habis baterai. Dengan penggunaan ringan tersebut, F5 bisa bertahan sampai 2 hari dengan sekali cas saja. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa F5 mampu bertahan hingga 21 jam untuk memutar video. Baterai ini cukup awet dan bisa terisi dengan lebih cepat karena dukungan fast charging 67 watt. Dari kondisi 0%, baterai bisa terisi full dalam waktu 46 menit saja. Meskipun banyak sekali kelebihan yang dibawa oleh smartphone kelas menengah ini, F5 juga membawa beberapa kelemahan atau kekurangan. Pertimbangkan semua kelemahannya lalu bandingkan dengan smartphone lain dari Poco agar bisa menentukan mana yang terbaik. Varian warna putih dan hitam yang dimiliki oleh F5 mempunyai finishing glossy. Memang, finishing ini memberikan kesan yang lebih mewah karena bersifat reflektif atau bisa memantulkan cahaya. Tapi, penutup belakang dengan finishing glossy juga mudah terlihat kotor jika terkena sidik jari dan minyak. Poco F5 varian hitam lebih mudah terlihat kotor jika dan menunjukkan noda sidik jari dan minyak. Jadi, pengguna harus lebih sering membersihkan bodi smartphone untuk melenyapkan seluruh noda serta minyak yang tertinggal. Dan untungnya, Poco juga sudah memberikan softcase dalam paket. Selain kamera utama, F5 juga punya kamera lain, yaitu ultrawide, makro, dan kamera depan. Sayang sekali, kualitas kamera yang berkelas hanya dimiliki oleh kamera utama. Kamera makro mempunyai detail yang tidak terlalu jelas dan tampak biasa saja dibandingkan dengan smartphone lain di kelasnya. Kamera depan dan ultrawide F5 membawa masalah inkonsistensi. Kadang, kamera mampu menghasilkan gambar yang rentang dinamisnya luas serta mempunyai kontras yang tepat. Sayangnya, hasil foto ternyata memberikan nuansa warna yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh kamera. F5 hadir dengan OS Android 13 serta interface MIUI 14 yang dirancang bagi Poco. Beberapa penguji merasa bahwa software ini cukup mulus dan mudah digunakan. Hanya saja, aplikasi pra-install atau bloatware dalam F5 sangat banyak, tapi sebagian besar bloatware tersebut bisa dihapus. Dengan menghapus bloatware, memori internal smartphone akan menjadi lebih lega. Pengguna pun bisa menyimpan lebih banyak konten dan data di dalam F5 setelah sebagian bloatware dihilangkan dan diganti dengan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna. Beberapa pertanyaan umum terkait F5 adalah apakah smartphone ini sudah masuk Indonesia dan berapakah kisaran harganya. Saat ini, F5 masih belum memasuki pasar Indonesia. F5 yang sudah dirilis di India dijual dengan harga sekitar Rp28.000. Jika dikonversikan ke rupiah, harga yang harus dibayarkan menjadi sekitar Rp5,2 juta. Agar bisa mendapatkan harga yang masuk akal, tunggu rilis resminya di Indonesia. Poco F5 termasuk salah satu smartphone kelas menengah yang wajib dipertimbangkan. Sebelum memasuki pasar Indonesia, cari tahu selengkapnya kelebihan serta kelemahan F5.
Siapkan dana untuk membelinya setelah Xiaomi merilisnya secara resmi di Indonesia. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.